Jadi ceritanya deadline rilis laporan keuangan PT EPNK Cupento tinggal beberapa hari lagi nih. Nah masalahnya si Pace Ampat belum paham betul sama konsep deferred tax. Paniklah laki-laki itu. Untung saja ada Pak Bos Raja yang baik hati bersedia untuk menjelaskan kepada si Pace Ampat. Cuman dengan latar belakang si Pace dia bisakah tidak nih Pace itu paham dalam waktu yang singkat. Keburu Pace Ampat makin panik, yuk kita mulai saja kelasnya. Jadi gini Pace Ampat, saya jelaskan konsep deferred tax atau dalam bahasa Indonesianya adalah pajak tangguhan. Pajak tangguhan bisa diartikan sebagai dampak pajak penghasilan di masa yang akan datang yang diakibatkan oleh adanya perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dan perpajakan. Aduh, saya masih belum ada gambaran Pak Raja. Apa sih itu beda temporer? Terus perbedaan antara pelaporan komersil dan pelaporan fiskal itu apa ya? Saya coba gambarkan ya. Seperti kita ketahui, terdapat perbedaan antara laporan keuangan komersial perusahaan dengan laporan pajak. Laporan keuangan komersial disusun untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan dalam rangka pertanggungjawaban manajemen terhadap stakeholdernya, yakni pemegang saham, investor, kreditor, ataupun pihak-pihak terkait lainnya. Sementara itu, laporan pajak digunakan perusahaan sebagai wajib pajak badan dalam rangka pelaporan dan pertanggungjawaban atas kepatuhan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dasar ketentuan yang digunakan kedua laporan tersebut berbeda, di mana laporan keuangan komersial disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang mengacu pada standar akuntansi keuangan. Sedangkan laporan pajak mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan dan dasar dari laporan keuangan komersial dengan laporan pajak adalah hal yang berbeda. Lalu bagaimana cara perusahaan memasukkan data ke laporan SPT PPh Badan dari laporan laba rugi komersialnya? Pada umumnya, perusahaan melakukan rekonsiliasi fiskal. Apa itu rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang telah sesuai dengan ketentuan pajak. Pada dasarnya, rekonsiliasi fiskal adalah proses untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan antara laporan laba rugi komersial yang menggunakan ketentuan standar akuntansi keuangan dengan biaya yang diakui pajak yang menggunakan ketentuan Undang-Undang Pajak. Perbedaan tersebut dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni perbedaan tetap dan perbedaan temporer. Saya kasih contoh ya. Misalkan, perusahaan melaporkan pendapatan atau revenue sebesar $1 juta. Atas pendapatan tersebut, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan menurut laporan laba rugi adalah sebesar $700.000. Maka, nilai pre-tax income atau profit sebelum pajaknya adalah sebesar $300.000. Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang Pajak, biaya yang dapat diakui bukanlah sebesar $700.000, melainkan hanya sebesar $600.000. Dengan demikian, terjadi koreksi fiskal sebesar $100.000 sehingga nilai penghasilan kena pajaknya adalah $400.000. Perbedaan tetap merupakan perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dengan undang-undang pajak yang bersifat tetap. Perbedaan tersebut mengakibatkan timbulnya koreksi fiskal terhadap laporan laba rugi komersial dalam penghitungan penghasilan kena pajak sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan terutang. Koreksi fiskal dapat dikelompokkan menjadi koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal positif merupakan koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan terutang. Sedangkan koreksi fiskal negatif merupakan koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Jadi, pada intinya, pajak hanya mengakui biaya-biaya yang memenuhi unsur 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sementara itu, perbedaan temporer merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer atau hanya sementara.
Artinya, secara keseluruhan, beban atau pendapatan, baik secara akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, namun berbeda dalam pengalokasian setiap tahunnya. Salah satu contoh perbedaan temporer adalah adanya perbedaan dalam metode penyusutan aset tetap, di mana fiskal hanya mengakui depresiasi dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun dengan usia manfaat sesuai yang telah diatur dalam PMK 96 tahun 2009. Mengingat sifatnya yang hanya temporer, maka koreksi positif saat ini akan mengakibatkan perusahaan membayar pajak lebih besar, namun akan dikompensasi dengan adanya penghematan pajak terutang di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya. Hal inilah yang kita sebut dengan deferred tax, yakni adanya aset ataupun kewajiban pajak tangguhan di masa mendatang. Lihat pada contoh simulasi ini. Secara komersial, usia manfaat aset adalah 5 tahun dengan penyusutan menggunakan metode garis lurus, sedangkan fiskal hanya mengakui usia manfaat aset selama 4 tahun dengan penyusutan menggunakan metode saldo menurun. Maka akan terjadi koreksi fiskal negatif pada tahun pertama dan kedua, di mana pajak yang dibayarkan lebih rendah, sehingga mengakibatkan adanya deferred tax liabilities. Sedangkan di tahun ketiga sampai dengan tahun kelima, terjadi koreksi fiskal positif, yang mengakibatkan adanya deferred tax asset. Pada akhir masa manfaat, total nilai pajak penghasilan selama 5 tahun, baik secara akuntansi maupun fiskal adalah sama, karena adanya perbedaan nilai depresiasi yang terjadi pada tahun sebelumnya hanyalah temporer atau sementara. Biar ada gambaran, saya kasih contoh ya, beberapa perbedaan temporer yang biasa terjadi. Misalnya, adanya perbedaan dalam perhitungan metode penyusutan antara akuntansi dengan pajak. Hal ini akan mengakibatkan nilai depresiasi dan nilai buku aset dalam laporan keuangan dan SPT tiap tahunnya akan berbeda. Namun, nilainya akan sama pada akhir masa manfaat aset tetap. Contoh lainnya adalah perhitungan allowance for doubtful accounts menurut akuntansi dengan penyisihan berdasarkan ketentuan perpajakan yang hanya mengakui pembebanan piutang tak tertagih pada saat benar-benar tidak tertagih. Kemudian ada juga perbedaan temporer yang disebabkan oleh adanya perbedaan terkait dengan penyisihan persediaan, pencadangan pesangon, ataupun adanya perhitungan kompensasi kerugian. Oh begitu ya berarti deferred tax itu Pak Raja. Saya sudah paham sekarang konsepnya. Tapi Pak, kenapa sih deferred tax itu harus ditampilkan di laporan keuangan? Apa sih faedahnya untuk pengguna laporan keuangan tersebut? Apabila deferred tax tidak di-disclose dalam laporan keuangan, maka laporan keuangan ini akan misleading bagi para penggunanya. Karena perusahaan sebenarnya memiliki kewajiban ataupun aset di masa yang akan datang atas adanya deferred tax tersebut. Dengan demikian, deferred tax harus diperhitungkan juga sebagai komponen income tax sehingga nilai laba bersih atau net profit yang dilaporkan perusahaan menjadi lebih akurat. Apabila perusahaan melaporkan deferred tax aset, artinya adalah laba pajak lebih besar dibandingkan dengan laba akuntansi dalam laporan keuangan, sehingga pembayaran pajak di masa depan akan lebih kecil. Sebaliknya, apabila perusahaan melaporkan deferred tax liabilities, berarti laba akuntansi yang lebih besar dibandingkan dengan laba pajak, sehingga nantinya pembayaran pajak di masa depan akan menjadi lebih besar. Begitu. Saya paham 101% sekarang Pak Raja. Lah, kok ada tambahan 1%? Satu lagi dari Mayora Pak Raja. Lucu juga kamu, berbakat jadi petinju. Sekali lagi terima kasih Pak Raja. Pak Raja memang raja. Raja, asal jangan singa aja ya. Saya kan manusia. Hehehe.